Kisah ini bermula bukan di ruang sidang, melainkan di dapur-dapur Indonesia, di mana aroma masakan dan suara tawa keluarga biasanya menjadi penanda kehangatan. Namun, suasana itu berubah drastis ketika minyak goreng, bahan pokok yang tak tergantikan di hampir setiap rumah, tiba-tiba menghilang dari rak-rak toko. Ibu-ibu yang biasanya sibuk menyiapkan sarapan, kini harus berkeliling pasar, berharap menemukan setetes minyak untuk menggoreng tempe atau ikan bagi keluarganya. Saat minyak goreng tiba-tiba langka dan mahal, keresahan pun melanda. Harga yang melonjak membuat banyak keluarga harus berhemat, bahkan rela antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak. Di pasar-pasar tradisional, pemandangan orang-orang yang kecewa pulang dengan tangan kosong menjadi hal biasa. Pemerintah pun akhirnya turun tangan, membatasi ekspor crude palm oil demi menstabilkan pasokan dan harga di dalam negeri. Kebijakan ini diambil dengan harapan rakyat bisa kembali menikmati minyak goreng dengan harga terjangkau. Namun, langkah ini justru menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat dan pelaku industri. Ironisnya, Indonesia yang dikenal sebagai produsen sawit terbesar di dunia justru mengalami krisis minyak goreng di rumah sendiri. Ribuan hektar perkebunan sawit membentang luas, namun rakyatnya harus berjuang mendapatkan hasil bumi mereka sendiri. Di balik kelangkaan ini, muncul dugaan permainan kotor. Oknum pejabat dan pengusaha diduga berkolusi, memperjualbelikan izin ekspor demi keuntungan pribadi. Praktik-praktik gelap ini memperparah penderitaan masyarakat, sementara segelintir orang menikmati hasilnya. Aparat penegak hukum mulai mengendus adanya korupsi sistemik yang telah lama mengakar. Penyelidikan demi penyelidikan dilakukan, dokumen-dokumen disita, dan saksi-saksi dipanggil untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam skandal ini. Krisis ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi juga cerminan rapuhnya pengawasan dan mudahnya kebijakan dibajak oleh elit. Dampaknya terasa luas, harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat menurun, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah pun terguncang. Dari antrean minyak goreng yang mengular di pasar-pasar, jejak kejahatan kerah putih mulai terkuak. Setiap botol minyak yang langka menyimpan kisah tentang keserakahan dan pengkhianatan terhadap rakyat kecil. Nama besar Wilmar Group pun akhirnya terseret dalam pusaran kasus ini, membuka tabir mafia minyak goreng yang selama ini tersembunyi di balik layar industri raksasa. Inilah awal dari drama hukum yang akan mengguncang industri sawit Indonesia, mengungkap bagaimana kepentingan segelintir orang bisa mengorbankan jutaan rakyat. Perjalanan mencari keadilan pun dimulai, dan babak baru dalam sejarah minyak goreng Indonesia pun terbuka. Pada bulan Mei 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuat gebrakan besar dengan mengumumkan penyitaan dana dalam jumlah yang sangat fantastis, Rp11,8 triliun, dari Wilmar Group, salah satu raksasa industri sawit di tanah air. Angka ini langsung menjadi sorotan publik dan media, karena belum pernah sebelumnya ada penyitaan dana sebesar ini dalam kasus korupsi di sektor perkebunan. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Jaksa Agung dalam konferensi pers yang dihadiri puluhan wartawan nasional dan internasional, menandai babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Dana triliunan rupiah ini kini disimpan di rekening khusus yang diawasi ketat oleh otoritas, sebagai bentuk kompensasi atas dugaan kerugian negara akibat praktik korupsi dalam pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Proses penyitaan ini melibatkan audit forensik keuangan yang rumit, serta kerjasama lintas lembaga untuk memastikan dana tersebut benar-benar aman dan tidak bisa dipindahkan secara ilegal. Wilmar Group diduga telah melanggar kewajiban pasokan domestik dengan tetap memilih mengekspor CPO demi mengejar keuntungan dari harga internasional yang jauh lebih tinggi. Praktik ini menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri, sehingga merugikan masyarakat luas dan negara. Modus seperti ini kerap terjadi di industri strategis, namun baru kali ini negara bertindak tegas. Penyitaan dana dalam jumlah besar ini menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak lagi membiarkan korporasi besar kebal hukum. Proses hukum berjalan transparan, dan semua pihak yang terlibat diharapkan bertanggung jawab di depan pengadilan. Langkah ini juga diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku korupsi lainnya di sektor strategis. Kini, uang triliunan rupiah itu menunggu keputusan akhir dari pengadilan. Apakah akan dikembalikan kepada Wilmar Group atau resmi disita menjadi milik negara? Proses persidangan dipantau ketat oleh publik,
Dan setiap perkembangan kasus ini selalu menjadi headline di berbagai media nasional. Kasus Wilmar Group ini pun tercatat sebagai salah satu penyitaan dana terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak pihak menilai, langkah ini bisa menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola industri dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kini, seluruh masyarakat Indonesia menanti dengan penuh harap, apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan, dan apakah kasus ini akan menjadi titik balik dalam upaya melawan korupsi di negeri ini. Wilmar Group membantah keras tuduhan korupsi, mengklaim semua izin ekspor sudah sesuai aturan. Dana Rp11,8 triliun yang diserahkan menurut mereka adalah bentuk kepatuhan bukan pengakuan bersalah. Wilmar menegaskan, jika Mahkamah Agung membebaskan mereka, dana akan dikembalikan. Jika tidak, akan disita negara. Mereka menyalahkan regulasi pemerintah yang berubah-ubah, menciptakan kebingungan di industri. Wilmar membangun narasi sebagai korban kebijakan, bukan pelaku kejahatan. Di tengah badai hukum, mereka berusaha menjaga reputasi dan kepercayaan pasar. Drama hukum pun berlanjut, publik menunggu bukti di persidangan. Maret 2025, Pengadilan Tipikor memvonis lepas 5 anak perusahaan Wilmar dari dakwaan pidana. Hakim menilai pelanggaran izin ekspor lebih ke ranah administrasi, bukan korupsi. Putusan ini mengejutkan publik dan memberi angin segar bagi Wilmar. Namun, jaksa tak tinggal diam, kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, yakin ada unsur pidana dan kolusi. Nasib dana sitaan 11,8 triliun kini di tangan Hakim Agung. Proses hukum masih panjang, dan publik menahan napas menanti babak akhir. Keadilan kini benar-benar dipertaruhkan di tingkat tertinggi. Tak lama setelah vonis bebas, skandal baru meledak. 3 hakim tipikor ditangkap karena dugaan suap terkait kasus Wilmar. Diduga, putusan bebas dibeli lewat praktik suap yang melibatkan pengacara dan pegawai Wilmar. Skandal ini memperkuat kecurigaan publik. Keadilan bisa dibeli. Integritas pengadilan dipertanyakan. Kini 2 kasus berjalan paralel, korupsi ekspor CPO dan suap hakim. Penegakan hukum diuji, kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan makin tergerus. Drama hukum berubah jadi tragedi kepercayaan. Publik menuntut transparansi dan hukuman setimpal bagi semua pelaku. Kerugian negara akibat kasus ini tak sekadar uang, 11,8 triliun adalah hasil audit mendalam. Angka ini bukan hanya sekadar statistik di atas kertas, melainkan cerminan luka yang dalam bagi perekonomian bangsa. Setiap rupiah yang hilang berarti berkurangnya dana untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Audit yang dilakukan mengungkap betapa masifnya dampak dari kasus ini, memperlihatkan bahwa kerugian negara jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Kerugian terdiri dari pungutan ekspor yang hilang, keuntungan ilegal korporasi, dan dampak ekonomi makro yang merembet ke berbagai sektor. Pungutan ekspor yang seharusnya masuk ke kas negara justru lenyap begitu saja. Sementara itu, korporasi meraup keuntungan besar secara tidak sah, memperkaya segelintir pihak, dan meninggalkan beban berat bagi rakyat. Efek domino dari kerugian ini terasa hingga ke tingkat rumah tangga, memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Inflasi melonjak, daya beli masyarakat menurun drastis, dan usaha kecil terancam gulung tikar. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang harus berjuang keras untuk bertahan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Mereka yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini harus berhemat dan menunda banyak rencana. Situasi ini menambah tekanan psikologis dan ekonomi bagi jutaan keluarga di Indonesia. Biaya sosial melonjak akibat kelangkaan minyak goreng. Rak-rak supermarket kosong, antrean panjang terjadi di mana-mana, dan banyak keluarga terpaksa mengurangi konsumsi. Anak-anak pun ikut merasakan dampaknya, karena kebutuhan gizi mereka ikut terancam. Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya masyarakat ketika kebutuhan pokok sulit didapatkan. PT Wilmar Nabati Indonesia menyumbang kerugian terbesar, diikuti anak perusahaan lain. Ini bukan kesalahan kecil, melainkan kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak pihak. Perusahaan-perusahaan besar ini memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan untuk memperkaya diri sendiri, tanpa memikirkan dampak luas yang ditimbulkan. Ini adalah operasi besar yang sistematis, merugikan negara dan rakyat. Penegakan hukum menjadi sangat penting untuk membongkar jaringan korupsi yang sudah mengakar.
Proses investigasi yang dilakukan aparat penegak hukum harus berjalan transparan dan tegas, agar keadilan benar-benar ditegakkan. Luka ekonomi dirasakan jutaan rakyat, dari pedagang kecil di pasar tradisional hingga keluarga di pelosok desa. Mereka harus beradaptasi dengan kondisi baru yang serba sulit, mengatur ulang keuangan rumah tangga, dan mencari cara bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Kerugian ini bukan sekadar angka di neraca. Setiap angka mewakili harapan yang pupus, peluang yang hilang, dan masa depan yang terancam. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak, bahwa korupsi dan penyalahgunaan wewenang membawa konsekuensi nyata yang sangat merugikan bangsa. Korupsi berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan curang dan penyalahgunaan kekuasaan akan selalu berujung pada penderitaan rakyat. Sudah saatnya kita bersama-sama menuntut keadilan dan membangun sistem yang lebih transparan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Wilmar bukan satu-satunya. Permata Hijau Group dan Musim Mas Group juga terseret kasus serupa. Semua menerima vonis lepas, dianggap pelanggaran administrasi bukan korupsi. Pola kolusi dan manipulasi pasar diduga dilakukan bersama oleh para raksasa sawit. Konsentrasi kekuatan di tangan segelintir pemain membuat pasar dan harga mudah dimanipulasi. Upaya kasasi jaksa kini membidik seluruh jejaring, bukan hanya satu entitas. Membersihkan mafia minyak goreng butuh penegakan hukum menyeluruh, bukan setengah hati. Dampak kasus ini terasa di lantai bursa. Saham Wilmar anjlok, nilai perusahaan tergerus. Dana 11,8 triliun yang disita setara 60% laba bersih Wilmar tahun 2024, pukulan finansial besar. Investor cemas reputasi Wilmar sebagai perusahaan berintegritas tercoreng. Kerusakan reputasi lebih sulit dipulihkan daripada kerugian finansial. Skandal ini jadi pelajaran risiko hukum dan reputasi tak bisa diremehkan. Harga yang dibayar bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan dan masa depan bisnis. Badai belum usai, Wilmar dan industri sawit harus menanggung konsekuensinya. Kasus ini adalah cermin bangsa. Korupsi nyata menyengsarakan rakyat, bukan sekadar angka di berita. Kejaksaan Agung berani membongkar skandal, tapi perjalanan keadilan masih panjang. Mahkamah Agung diharapkan memberi putusan adil, memulihkan kerugian negara dan kepercayaan publik. Industri sawit harus berbenah, membangun tata kelola yang etis dan transparan. Kejujuran dan kepatuhan hukum adalah fondasi utama bisnis berkelanjutan. Integritas bukan pilihan, tapi keharusan bagi individu, korporasi, dan negara. Mari kawal kasus ini hingga tuntas demi Indonesia yang adil dan bebas korupsi.